kecuali kalau memang karena ikhtiar kesehatan bisa memakai masker. Tetapi kalau niatnya pakai cadar dan niqab itu tidak boleh, karena harus kelihatan wajah sama kedua tangan. Nah, sederhana sekali. Cuman yang bagi laki-laki kita ini ada sulit. Kenapa sulitnya dikatakan? Karena kita ini walaupun orang kita pusar dan lutut, tetapi kita diperkenankan hanya memakai 2 lembar kain. Ini kain ihram seperti handuk. Jadi gak jadi kurang dengan kedudukan baju non paling enak yang bermerek itu apa ya? Yang paling mahal harganya 100 juta kayaknya. Nanti mah kita akan lanjut dengan kain ihram yang seperti handuk. Ada ditutup 2 lembar. Tubuh kita hanya ditutupi dengan lembar ini. Lalakimu bahkan memakai kolor-kolor aja. Ibu-ibu tidak usah membayangkan bagaimana. Bayangkan kita mah tidak memakai kolor-kolor aja, mata Ustaz diajar tidak memakai kolor. Gitu ya. Hanya ini menutupi bagian bawah dan bagian atas. Ini rukun, tidak boleh tidak. Walaupun kita sarungnya sekarang termahal 10 juta sekali pun tidak boleh pakai sarung. Hanya dengan kain seperti itu murah banget. Dan tidak boleh yang sutra. Awas. Tidak boleh yang sutra. Harus yang sederhana. Gunanya yang bagus. Kemudian yang kedua mikot niat. Mikot niat sudah ditentukan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mikot sendiri, insya Allah kita ini akan di atas kapal perjalanan. Kenapa? Karena perjalanan kita daripada nanti kita berangkat dari Cengkareng itu insya Allah kita akan berangkat pukul 19.05 jadi pukul 7 malam gitu ya. Pukul 7 malam insya Allah dalam agenda sementara gitu ya. Kenapa sementara? Karena kita belum isu tiket. Kenapa belum isu tiket? Karena belum lengkap semua paspor gitu ya. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini lagi usaha, tapi tidak janji, mudah-mudahan. Jadi saya meminta ekstra ke maskapai untuk bisa tur di Mesir dulu gitu. Jadi dari Jakarta ke Mesir, kemudian dari sisi tur Mesir 1 hari di mana? Masya Allah. Di Mesir gitu. Setelah itu baru kita ke Jeddah. Jadi kita mikotnya di Jeddah. Kalau dari Mesir kita mikotnya di Jeddah. Kalau dari Indonesia langsung direct mungkin kita ngambil yang sikoh saja, di mana di Yalamam di atas kapal. Jadi 30 menit sebelum kita landing maka bisa kita memakai pakaian yang sangat mungkin apa namanya itu simple lah ya. Simple betul gitu. Kita memakai pakaian yang sangat simple. Misalkan hanya pemukana saja gitu kan, tidak memakai yang apa bersabuk. Kenapa? Karena sabuk itu harus dibuka gitu kan, nanti di pas di metal detektor di pas bandara itu harus dibuka. Jadi kita pakai celana perang saja, misalkan pakai kaos dan pakai jaket. Nanti begitu di atas kapal kita tinggal memakai kain ihram. Jadi 1 jam sebelum kita landing maka kita memakai kain ihram bagi laki-laki. Kalau perempuan kan sudah dari sini. Dan mungkin mandi ihram itu kan ada sunahnya, sunah 1 mandi ihram, yang kedua sunat ihram. Jadi mandi ihram itu di rumah langsung di sini di Banten. Jadi Nabi Rasul ihram sunat dari dalam. Saya ingat mandi untuk ihram saya sunat karena Allah jadi di sini gitu. Kenapa? Karena takut nanti di Mesir kalau kita ke Mesir itu kita takut untuk sulit mandi gitu ya. Jadi mandi ihramnya di sini saja seperti itu. Nanti sulap ihramnya kalau yang direct itu di atas kapal. Kalau sesudah sebelumnya umroh sebelum mikot, kalau ini di Jeddah dulu pengalaman ya. Keputusannya hari ini apakah kita direct atau kita ke Mesir dulu sisi yang lumayan lah gitu. Mengalang tahu mengalang kita akan itu dari sejarah Imam Syafi'i, kemudian Kanada, kemudian usaha Mesir seperti ini cukup masih 16 jam kita berkeliling di Mesir. Tapi belum pasti ya, belum pasti karena ini masih diperjuangkan di maskapai ini. Setelah kita nanti sholat ihram di Jeddah atau di atas kapal di Yalam, maka kita ingat mikot pertengahan. Tapi kalau di kapal pasti sendiri-sendiri karena belum tentu kita kursi
satu baris ya. Gitu. Kita mungkin satu zona tetapi beda kursi pastinya seperti itu. Niatnya Allahu ma'hum rohana. Jadi cukup dengan itu mau disempurnakan maka nawaitu umrah wa ahramtu biha ilaika. Saya ihram mengesek umrah dan ihramnya karena Allah. Nah setelah itu maka namanya itu berlakulah wajib ihram, haram ihram, larangan ihram sampai kapan? Sampai garisnya rukun umroh. Awas, apa itu? Satu, tidak boleh memakai wangi. Yang kedua, perempuan tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh memakai bedak, tidak boleh memakai yang dipilih. Walau aja. Kemudian lipstik itu tidak boleh lagi. Kita apalagi kita ya tidak boleh memakai bedak. Itu tidak boleh sampai dapat kesudahan. Jadi larangan ihram berlaku. Setelah itu kemudian kita nanti akan ke hotel dulu. Hotel di mana insya Allah ini kita upgrade di hotelnya. Kenapa? Karena hotelnya di mana? Insya Allah mudah-mudahan berkenan. Itu kemudian yang terdekat. Jadi begitu keluar hotel langsung sementara di sisi arah menuju. Seperti itu. Setelah kita menyimpan koper di kamar masing-masing sesuai dengan pemilihan kamarnya. Setelah ini kemudian mau mandi dulu silahkan. Yang jelas kita insya Allah sampai sana adalah tengah malam. Jadi kita makan dulu, makan nasi fokus aja jangan lupa karena memang jam makan malam itu sudah habis. Setelah dan harus jaga larangan itu. Jadi walaupun suami istri nggak boleh terlihat di sisi mana. Pada setelah makan nggak boleh jalan terang dan sebagainya. Boleh bercium dulu, tahan dulu gitu kan. Tiris. Dihalal, ya sekarang nanti lo pas lagi buat pas haram. Dan setelah tahalul, setelah dihalalkan, ihram itu menghalalkan yang halal. Tahalul itu menghalalkan yang haram. Itu ihram mengharamkan yang halal, tahalul itu menghalalkan yang haram. Yang diharamkan segera dihalalkan. Itu tahalul. Gitu ya. Oke. Kita tawaf, setelah tawaf kita nyanyi saja nampakkan. Ya kita bernyanyi aja walaupun misalkan masih sedang lelah. Kita mati salah dan apa kemudian kita sangi sosok marwah, kemudian kita nonton. Maka selesai rangkaian ibadah umroh. Itu pas. Hari pertama kita umroh, hari kedua kita bebas, hari ketiga kita akan sisi tur Mekah. Dan 14 sana ke Padang Arafah. Kita berdoa di Padang Arafah, ya Allah, takdirkan aku bisa beribadah di tempat ini pada tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti ibadah apa? Ibadah haji soalnya gitu. Karena ada masalah beribadah bahwa itu di Padang Arafah 9 Dzulhijjah. Nabi Adam dosa satu kali karena memakan buah kali, diusir dari surga, diturunkan dari surga, taubat selama 450 tahun, bibitnya tidak pernah kering. Bukanlah dalam angkusana, wa ilam takdir dan tahmilna dan khasirin 450 tahun taubat karena bibit dosa. Terima sebagai Dzulhijjah di Arafah. Kemudian dipertemukan sama Allah di Jabal Rahmah, lain mengalami Nabi Adam yang berjawab itu disebut di Jabal Rahmah, makanya dia itu arah ini atau ada di seperti pertemuan ada di sisi ada sisi teman-teman di Allah yang Allah ada di mana di Jabal Rahmah. Setelah dari itu bagaimana? Kemudian dari Fatah saji dari Fatah kita begini, nah kita memakai nanti umroh yang kedua di Musdalifah tempat yang itu. Dari Musdalifah kita akan lewat Mina dan lihat Jamarat gitu ya. Dari Tashrif kemudian kita akan memikot di Jakarta, kemudian kita akan kembali melaksanakan umroh yang kedua. Seperti